Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Kali ini saya sengaja untuk rekaman di dalam ruangan karena cuaca di luar sedang sangat hujan deras. Jadi mohon maaf, biasanya saya rekaman di luar dengan pemandangan. Saat ini saya rekaman di indoor di dalam rumah karena kondisinya sangat hujan. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang keunikan orang Indonesia. Karena memang orang Indonesia ini sejak dulu terkenal dengan orang yang suka survive ya, karena memang nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut dan kondisi-kondisi alam di Indonesia itu memungkinkan untuk orang Indonesia bertahan hidup, how to survive in the jungle. Bagaimana mereka bisa bertahan di dalam hutan belantara dan bisa mengarungi samudra sekalipun. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang sangat ulung. Nah, ini masih kita temui di era modern. Kalau di beberapa negara-negara yang ekonominya maju, pastinya ada beberapa profesi yang tidak ditemukan dan itu hanya ada di Indonesia. Ternyata untuk melakukan sebuah profesi ini atau beberapa profesi ini tidak harus mengenyam pendidikan formal. Cukup berbekal pengalaman dan keberanian sudah cukup untuk menekuninya. Tetapi bisa membantu perekonomian, bahkan penghasilnya pun cukup besar. Nah, ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Apa memang hanya di Indonesia profesi ini yang ada? Profesi apa yang dimaksud? Kita putar dulu intronya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Kemudian kalau di internasional biasanya disebut dengan INA atau Indonesian. Negara ini berbentuk republik dengan negara-negara yang pastinya banyak di dunia yang berbentuk republik. Tetapi Indonesia ini merupakan satu-satunya negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia. Dan hal ini mengakibatkan masyarakat di Indonesia sejak dulu yang bernama Nusantara itu biasa hidup untuk bisa bertahan dalam kondisi yang cukup ekstrim. Karena kondisi-kondisi yang ada di Indonesia secara geografis itu memang membuat bangsa Indonesia ini sudah terlatih untuk menghadapi keadaan yang cukup sangat sulit dikarenakan faktor alamnya dan faktor geografisnya. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa di Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung-gunung yang sangat aktif dan ada gunung-gunung yang tentunya di zaman dulu pernah meletus di Indonesia. Sebut saja ada Gunung Krakatau atau disebut Gunung Krakatoa, kemudian ada Gunung Tambora dan seterusnya. Dan hal inilah yang menyebabkan atau mengakibatkan bahwa masyarakat kita dari dulu sudah terbiasa untuk bisa survive di tengah gempuran alam yang sangat bahaya, sekaligus bagaimana bertahan dalam sulitnya perekonomian di Indonesia. Tentu kita masih sangat bisa mengingat ya bahwa di tahun 1998 kemarin, tepatnya di era akhir-akhir pemerintahan Pak Harto, ada krisis yang melanda di Indonesia yang begitu besar sehingga mengakibatkan inflasi yang sangat besar pada waktu itu, di mana nilai tukar rupiah ke US dollar itu gila-gilaan. Ya, sangat lemah nilai tukar rupiah pada waktu itu. Dan kalau kita melihat kondisi geografis dan juga pola masyarakat Indonesia ini, tentu di zaman modern sudah banyak orang Indonesia yang memiliki mindset untuk maju ke depan. Di kota-kota besar kita banyak menemukan orang yang berpendidikan tinggi, mulai dari sarjana hingga doktoral. Mereka juga sudah memiliki pekerjaan di sektor-sektor formal maupun sektor-sektor informal atau non-formal lainnya. Mereka banyak yang berdasi, mereka banyak yang memiliki saham, bahkan memiliki gedung-gedung pencakar langit. Nah, bagaimana hal ini jika dilihat dari
segi yang sangat lebih besar atau makroskopik ya, atau segi makro. Karena kalau perekonomian itu kan ada mikro, ada skala makro. Jadi kalau di makro berarti lebih besar skalanya. Contohnya seperti di pedesaan-pedesaan yang mana untuk saat ini biasanya pemerintah itu sangat menggelontorkan uang atau dana untuk membangun desa. Karena membangun negara itu bukan dari kota dengan gedung pencakar langitnya, tetapi harus dari desa. Karena desa itu merupakan sebuah eh, perumpamaan dari Indonesia. Karena disitulah bagaimana kita memahami masyarakat desa yang tentunya harus serba survive dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini membuat beberapa profesi ada di Indonesia dan mungkin hanya di Indonesia yang ada. Kalau di negara-negara dengan perekonomian maju mungkin tidak akan pernah ditemui. Nah, kita bahas profesi-profesi yang tentunya sangat unik di Indonesia, tetapi mungkin ini hanya ada di Indonesia saja. Kalau di luar negeri tidak ada. Ya memang banyak beberapa profesi yang tentunya tidak bisa saya bahas karena akan panjang. Saya akan ambil beberapa profesi yang hampir ditemui di seluruh pedesaan, bahkan di seluruh perkotaan, atau bahkan di daerah metropolitan sekalipun, bahkan termasuk ibu kota. Yang pertama adalah tukang tambal ban. Nah, tukang tambal ban ini tentunya profesi yang sangat unik karena memang ketika salah satu ban bocor, katakanlah ban sepeda motor atau bahkan roda mobil, tentu Anda akan sangat kerepotan bagaimana cara menggantinya. Dan di Indonesia ada yang namanya tukang tambal ban. Yang uniknya lagi, mereka tidak pernah sekolah, bahkan mereka tidak tahu tentang bagaimana seharusnya standar ketika ban sudah ditambal atau mungkin ban cubles yang tentunya masih ada juga profesinya tukang tambal ban cubles di Indonesia itu. Mereka tidak memiliki standar pabrik dengan standar tukang tambal ban, entah itu roda 2 ataupun roda 4 itu berbeda. Tetapi fakta menyebutkan bahwa kebanyakan tukang tambal ban itu bisa membuat ban itu lebih kuat daripada sebelumnya. Anda pasti pernah mengalami ban bocor, entah itu roda 2 ataupun roda 4. Coba Anda misalkan pernah nambal ban, pasti bannya lebih kuat. Ya walaupun ujung-ujungnya memang berbeda dengan ban yang baru. Nah, mereka tidak sekolah untuk membuat skill semacam ini, mereka tidak perlu sekolah formal, cukup mengandalkan keterampilan, mereka belajar dari pengalaman, mereka belajar dari lingkungan sekitar dan simsalabim jadi yang namanya tukang tambal ban. Bahkan ini banyak ditemui hingga ke daerah ibu kota. Nah, apakah ini ada di luar negeri, terutama yang perekonomiannya bagus, yang perekonomiannya maju? Tentu kalau di sana, di luar negeri, ban yang sudah gundul atau katakanlah ban yang sudah traksinya mulai berkurang, biasanya kan ban itu kan ada gripnya ya ke aspal untuk sekedar meningkatkan traksi biar tidak jatuh ataupun tidak licin ketika keadaan sedang hujan. Itu kalau di luar negeri ban yang sudah mulai aus disuruh diganti mau tidak mau. Dan kalau misalkan ada ban bocor, maka orang luar negeri dengan perekonomian yang sudah maju itu mereka harus memanggil ahli ban atau ahli tire ya, expert tire atau tire expert gitu. Tukang ahli ban, bukan tukang tambal ban karena di luar negeri itu kalau misalkan bannya sudah mulai aus ya harus diganti untuk safety ketika berkendara. Nah, di Indonesia kita banyak menemui hal itu. Bahkan ban gundul sekalipun kalau masih bisa layak pakai, masih dipakai kalau orang Indonesia. Bahkan di beberapa daerah walaupun kota-kota besar melayani jual beli ban bekas. Ya ini kita tidak akan temui di negara-negara maju. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan tukang tambal keliling atau permak keliling. Ini kalau misalkan kita hubungkan dengan dunia konveksi, maka di luar negeri itu nggak ada yang namanya permak keliling. Yang ada adalah ahli konveksi. Jadi kalau misalkan beli baju kekecilan atau beli baju kegedean, itu kalau di luar negeri, di negara-negara maju ya, terutama yang perekonomiannya bagus dan stabil, mereka akan langsung datang kepada tukang konveksi dan ahli di bidangnya. Jadi memang ahli di bidang pakaian atau bidang konveksi dan akan dipermak sedemikian rupa
sehingga ada standarnya. Nah, kalau di Indonesia tukang permak itu ada yang keliling, dan ini yang menjadi unik. Jadi istilahnya itu mungkin kalau di Indonesia pintar jalanan ya. Jadi di jalanan itu mereka bisa survive, bisa pintar, dan sekali lagi mereka tidak usah belajar capek-capek di sekolah formal. Mereka hanya menguntungkan nasib dan mengadu nasib dengan profesi-profesi yang unik semacam itu. Ya tentu hal ini hanya ada di Indonesia barangkali. Kemudian tukang duplikat kunci. Ini yang paling perlu nih biasanya. Apakah Anda pernah kehilangan kunci atau kuncinya rusak? Kemudian Anda pusing bagaimana menghidupkan motor, bagaimana menghidupkan mobil, bagaimana masuk ke dalam rumah. Nah, kalau di Indonesia, tukang duplikat kunci itu bahkan bisa dipanggil datang ke rumah. Nah, ini yang tentunya membuat keunikan tersendiri. Ini merupakan sebuah kearifan lokal barangkali ya, bisa disebut seperti itu. Kalau di negara-negara maju, mereka harus datang ke ahli kunci yang ahli di bidangnya, ahli untuk membuat kunci. Presisi atau tidak, di Indonesia walaupun tukang kunci itu tidak sekolah, mereka berbekal pengalaman, berbekal belajar, langsung praktek jadi. Dan kuncinya Anda harus tahu ya, banyak sekali yang sangat presisi. Bahkan mungkin modif kunci ketika dimodified gitu ya, hanya memakan beberapa waktu yang sangat sebentar. Kalau di luar negeri duplikat kunci itu lama, karena memang harus disesuaikan dengan pabrik, harus disesuaikan dengan merek. Kalau di Indonesia, merek mobil sebelah, duplikat kuncinya bisa dengan mobil yang lain. Kan intinya adalah presisi atau tidak. Tapi kalau di negara lain, negara maju, itu ribet sekali. Harus menyesuaikan nomornya, harus menyesuaikan mereknya, harus menyesuaikan titik koordinatnya. Kalau di Indonesia, hanya berbekal mesin saja, kemudian kunci duplikat sudah jadi tanpa rasa khawatir. Nah, barangkali ini bisa dibuat semacam apa kalau di Indonesia ya, semacam pangguyuban lah, atau setidaknya ada perhatian lah dari pemerintah agar mereka bisa memiliki legal standing ya dalam hal ini. Karena memang tukang kunci, tukang permak, tukang tambal ban itu nggak ada standarnya, nggak ada standar SNI-nya di situ, nggak ada standar nasional Indonesianya. Mereka hanya berdasarkan insting begitu. Ya memang sih ada beberapa yang sangat legal di Indonesia, tetapi banyak yang tidak legal di situ. Bayangkan saja dengan di luar negeri yang sudah perekonominya maju ya, tentunya hal ini sangat sulit ditemui. Kalau misalkan kuncinya hilang atau misalkan rusak, ya mereka harus datang ke ahli kunci dan ahli di bidangnya. Jadi istilahnya ada expert key gitu. Bahkan keyless ya, yang sepeda motor ataupun mobil zaman sekarang yang banyak tidak menggunakan kunci atau disebut dengan keyless, tukang kunci itu sekarang sudah bisa gitu belajar hal semacam itu. Padahal mereka tidak sekolah formal. Dan ini yang menjadi keunikan di Indonesia. Kemudian ada beberapa profesi lagi, terutama ya ada misalkan tukang parkir. Nah ini yang tentunya tidak mungkin Anda temui di luar negeri. Semisal negara tetangga kita ya, seperti Brunei, di Singapura. Kalau Malaysia mungkin ada beberapa ya, karena memang perekonomian Malaysia dengan Indonesia sangat mirip-mirip. Tapi kalau misalkan ke negara tetangga di Brunei, di Singapura, yang mana perekonominya juga sangat maju di kawasan Asia bahkan, tidak akan pernah kita temui yang namanya tukang parkir. Karena parkir di sana itu orang sadar betul berkendara itu safety. Kemudian mereka sadar bahwa pengguna lalu lintas itu mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan, misalkan pejabat gitu atau orang biasa. Di sana enggak, parkirnya itu rapi, berbeda dengan di Indonesia yang mohon maaf, walaupun kota metropolitan sekalipun parkirnya sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi? Macet-macetan. Sedangkan kalau di luar negeri, di negara-negara maju ya, nggak usah jauh-jauh, di Singapura dan di Brunei, parkirnya itu terintegrasi. Dan orang-orang sana lebih sadar ketika berkendara, sehingga tidak ada lagi parkir liar di sana. Nah di Indonesia banyak kita temui di salah satu toko modern gitu ya, parkir bebas parkir atau free parkir gitu, itu masih bayar.
Bahkan ketika Anda memperpanjang STNK, surat tanda nomor kendaraan, kan biasanya ada parkir berlangganan di situ. Nah, tujuan parkir berlangganan itu kan seharusnya adalah eh, sebetulnya dibayar, sudah terbayarkan kan kalau kita parkir, tapi entah kenapa masih bayar gitu. Dan standar parkir di Indonesia itu nggak sama antara satu daerah ke daerah yang lain. Kalau mobil ada yang 10.000, ada yang 15.000, semakin bagus mobilnya semakin mahal. Motor gitu ya, semakin bagus motornya ada yang 2.000, ada yang 3.000, bahkan ada yang 5.000 kalau masuk ke mall gitu. Itu nggak ada standarnya. Di daerah satu ke daerah yang lain berbeda-beda. Nah, ini perlu perhatian khusus bagi pemerintah. Karena hal semacam ini memang kecil tapi akan berdampak besar kepada masyarakat gitu. Karena Indonesia ini adalah termasuk negara berkembang statusnya. Dimana kalau kita lihat PDB atau pendapatan eh, gross bruto di Indonesia itu ya lumayan tinggi kalau kita bandingkan di level Asia Tenggara ya. Dan juga pendapatan per kapitanya kalau di level Asia Tenggara, Indonesia ini masih cukup lumayan baik gitu jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Nah, hal ini yang perlu perhatian dari pemerintah. Sehingga profesi-profesi semacam ini walaupun sangat unik di Indonesia, tetapi harus memiliki wadah, ada legal standing, ada standar nasional Indonesianya. Karena biar bagaimanapun, profesi-profesi yang sudah disebutkan tadi itu diperlukan oleh masyarakat. Kehadiran mereka sangat, bahkan bisa dikatakan sangat krusial. Ya kita bisa bayangkan gimana jadinya kalau nggak ada tukang kunci. Gimana jadinya kalau nggak ada tukang parkir? Gimana jadinya kalau nggak ada tukang tambal ban? Kan kita bisa bayangkan hal itu kalau misalkan terjadi di saat kita lagi keburu gitu. Ya kita nggak bisa lagi lepas dari mereka. Ya dan masih banyak lagi ya profesi-profesi yang tentunya tidak bisa dibahas dalam satu video ini karena akan sangat panjang. Ya ada sol sepatu, tukang sol sepatu. Kalau di luar negeri sepatu yang sangat lusuh, udah lusuh nggak layak pakai ya sudah dibuang diganti. Tapi kalau orang Indonesia masih dijahit, masih diganti solnya, masih diperbagus lagi. Bahkan tak jarang masih kalau misalkan ada baju yang sudah mulai luntur warnanya, itu kalau orang Indonesia masih diberi pewarna dan bisa diperbarui lagi, bisa di re-update gitu ya istilahnya ya. Dan seperti itulah profesi-profesi yang tentunya tidak ada di luar negeri yang perekonomiannya sudah bagus dan sudah maju. Barangkali profesi yang sudah disebutkan tadi hanya ada di Indonesia karena memang kita masih negara berkembang dan itu menjadi sebuah keunikan atau ya bisa dikatakan kearifan lokal atau local wisdom gitu. Mudah-mudahan dapat perhatian dari pemerintah. Kita dukung terus ya, mudah-mudahan mereka dalam tanda kutip yang memiliki profesi-profesi semacam itu bisa membuat negara kita menjadi negara yang cukup dikenal di mata dunia, tidak hanya dari segi kuliner tapi dari segi dan sektor yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada keterangan yang kurang lengkap atau ada referensi yang ingin ditambahkan, didiskusikan saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.